Orang mengatakan uang bukanlah apa-apa, tapi uang pada dasarnya adalah segalanya. Perkataan yang dikatakan McMill ini menggambarkan betapa pentingnya uang dalam segala aspek kehidupan manusia. Untuk mendapatkan uang, manusia rela melakukan apapun termasuk hal-hal yang melanggar norma sosial dan bahkan melanggar hukum. Dan tidak jarang beberapa kasus pelanggaran hukum terjadi berkat keinginan manusia untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar dan instan. Dan hal ini terjadi kepada Alex Tickleman. Alice adalah seorang putri angkat dari keluarga Tickleman yang tinggal di Georgia. Meskipun Alex bukanlah putri kandung mereka, Bart dan Leslie Tickleman selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Alex. Selama masa remajanya, Alex terkenal mahir dalam berbagai bidang olahraga dan juga sastra. Ya, basically Alice saat itu tergolong remaja yang normal seperti remaja-remaja yang lain. Dia punya keluarga yang peduli kepadanya, pendidikannya juga memadai, dan lingkungannya yang saat itu tergolong sehat. Akan tetapi ketika usia Alex menginjak 14 tahun, perilaku Alex tiba-tiba berubah sangat drastis dari yang awalnya gadis baik-baik menjadi gadis problematik setelah dia mengenal Narkovsky dan Narkovskoy. Semakin hari Alex semakin menjauh dari keluarganya dan jatuh lebih dalam ke dalam lubang kegelapan. Dan ketika Leslie dan Bart menyadari kalau putrinya telah tenggelam dalam pengaruh Narkovskoy, mereka segera mengirim Alex ke boarding school yang berada di Maine yang memiliki reputasi yang cukup baik dalam memberikan rehabilitas terhadap remaja yang bermasalah. Akan tetapi saat itu usaha orang tua Alex tidak berhasil. Alex memutuskan untuk keluar dari sekolah itu pada tahun 2003 dan menamatkan masa SMA-nya di sekolah biasa yang terletak di Georgia 2 tahun kemudian. Karena rehabilitasnya tidak pernah selesai, Alex yang sudah semakin dewasa masih terus berkutat dengan kegemarannya mengkonsumsi Narkovskoy. Ya, kita semua tahulah hidup macam apa yang akan didapat oleh orang-orang yang berkutat di dunia itu. Kalau nggak koit karena OD, ya hidupnya jadi berantakan. Dan benar saja, Alex yang saat itu kuliah di University of Georgia drop out setelah hanya menyelesaikan 2 semester di sana. Pada tahun 2011, Alex mencoba peruntungannya di dunia YouTube dengan konten make up yang dibawanya. Meskipun kreator YouTube pada tahun itu masih belum sebanyak sekarang, entah kenapa channel Alex ini tidak mendapatkan banyak atensi dari orang-orang. Padahal kalau dilihat dari parasnya, Alex ini sangat cocok menjadi beauty vlogger. Setelah karirnya sebagai YouTuber gagal, Alex yang menyadari kalau dia mempunyai paras yang oke mulai merebranding dirinya menjadi model dewasa. And it's worked. Di mana dia berhasil menggait seorang pengusaha sekaligus pemilik beberapa klub malam yang bernama Dean Riopelle. Hubungan antara Dean dan Alex saat itu berjalan cukup mulus, di mana pada tahun 2013, Dean dan Alex mulai tinggal bersama di rumah mewah milik Dean yang terletak di Milton, Georgia. Keduanya pun mulai membicarakan tentang hubungan mereka yang mulai serius. Bahkan Dean saat itu sangat serius mengajak Alex untuk menikah. Akan tetapi rencana Dean untuk menikahi Alex tidak pernah terjadi karena Dean meninggal 1 tahun kemudian karena serangan jantung. Tidak bisa dipungkiri berakhirnya hubungan Alex dan Dean cukup mempengaruhi keadaan ekonomi Alex. Dia yang sebelumnya dimanjakan dengan kekayaan Dean dan bebas mengkonsumsi Narkovskoy semaunya kini harus memutar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya plus memenuhi kebutuhan Narkovskoy-nya. Dan dari sini Alex mulai memasuki dunia perlendiran. Saat itu Alex menggunakan sebuah website bernama seekingarrangement.com yang dimana website itu menyediakan wadah bagi sugar baby dan sugar daddy untuk berinteraksi dan bertransaksi. Di website itu Alex memiliki 200 klien yang dia klaim semuanya adalah orang kaya. Dan salah satu dari 200 orang itu adalah seorang pria bernama Forrest Hayes.
Hayes saat itu adalah seorang eksekutif di perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Google. Tidak hanya itu, Hayes juga pernah berkarir di berbagai perusahaan teknologi raksasa di Silicon Valley seperti Apple dan Sun Microsystem. Di lingkungannya, Hayes dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan family man. Tentu saja mendapatkan klien seperti Hayes adalah sebuah jackpot bagi Alice. Pada awalnya Hayes membayar Alex sekitar 2.000 sampai 3.000 US dollar untuk makan malam bersama sebelum meminta gadis itu menemuinya di yacht kesayangannya. Sebelum kencannya dengan Alex, Hayes pernah berkencan dengan wanita lain di yacht miliknya 1 minggu sebelumnya. Dalam kencan itu diduga Hayes dan pasangannya mengkonsumsi metadon yang membuatnya saat itu langsung tak sadarkan diri. Pada bulan November tahun 2013, Hayes dan Alex menikmati kencan mereka di yacht milik Hayes dengan minum-minum anggur, ngobrol, dan tentunya berhubungan badan. For your information, sebelum keduanya bertemu, Hayes sepakat untuk menyediakan alkohol, sedangkan Alex sepakat untuk membawa narkoba. Dan setelah mereka berdua puas menikmati waktu mereka bersama, Alex menyuntikkan heroin yang dia bawa ke tangan Hayes, dan mengejutkannya saat itu Hayes langsung pingsan dan tidak pernah bangun lagi sampai dia ditemukan meninggal oleh kapten kapalnya. Ketika penyelidikan kasus kematian Hayes dilakukan, detektif yang bertugas saat itu menemukan bekas suntikan di tangan Hayes. Dan jika dilihat lebih cermat, sepertinya Hayes baru saja menyuntikkan narkoba lewat tangannya. Meskipun begitu, detektif saat itu tidak menemukan adanya jarum atau narkoba di yacht milik Hayes. Dan mereka hanya menemukan 2 gelas wine yang sudah terpakai. Penemuan 2 gelas itu secara tidak langsung mengisyaratkan kalau Hayes sedang bersama seseorang sebelum dia meninggal. Dan PR para petugas saat itu adalah menemukan siapa orang yang bersama Hayes sebelum dia tutup usia. Petugas koroner yang mengidentifikasi penyebab kematian Hayes mengatakan kalau pria parubaya itu meninggal karena OD heroin. Dan pertanyaan terbesarnya adalah apakah hal itu disengaja atau tidak. Para penyidik pun mulai memeriksa seluruh perangkat milik Hayes dan memeriksa kelengkapan yacht pria itu. Di ponsel Hayes mereka menemukan fakta bahwa pria itu memiliki akun di website seekingarrangement.com. Dan mereka juga menemukan riwayat chat antara Hayes dan Alex yang berisi perjanjian mereka untuk bertemu di malam kematian Hayes. Para petugas juga menemukan CCTV di yacht milik Hayes. Tapi sayangnya saat itu mereka tidak bisa melihat rekaman di hari kematian Hayes karena kapten kapal Hayes mengatakan kalau kamera itu tidak berfungsi. Tentu saja dengan ditemukannya bukti riwayat chat antara Hayes dan Alex membuat wanita itu menjadi orang yang paling dicurigai di dalam kasus kematian Hayes. Dan beberapa cara terefektif untuk mengetahui apakah wanita itu terlibat dalam kasus ini atau tidak adalah dengan cara melihat rekaman CCTV di yacht milik Hayes, memeriksa 2 gelas wine yang ditemukan di yacht itu, dan menginterogasi Alex. Meskipun sang kapten kapal sebelumnya sudah mengatakan kalau CCTV kapal Hayes tidak berfungsi, polisi tetap menghubungi perusahaan yang menginstal CCTV itu untuk mengkonfirmasi apakah benar CCTV di yacht Hayes saat itu rusak. Dan mengejutkannya saat itu pihak perusahaan CCTV mengkonfirmasi kalau CCTV di kapal Hayes bekerja dengan sempurna di hari kematian pria itu. Klaim itu dibuktikan dengan rekaman video selama 7 menit yang menunjukkan dengan jelas Alex terlihat dengan jelas sedang menyuntikkan heroin ke tangannya dan ke tangan Hayes. Dan beberapa saat setelah Alin melakukan hal itu, Hayes langsung tak sadarkan diri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Alex dengan dinginnya langsung membersihkan dirinya dan membersihkan TKP dan pergi tanpa menelepon 911 meskipun Hayes sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Tentu saja penemuan ini membuat polisi sangat percaya kalau Alex memang dengan sengaja menyuntik Hayes dengan dosis yang mematikan, dan mereka juga percaya bahwa Alex menikmati proses meninggalnya Hayes. Berita meninggalnya Hayes pun mulai tersebar di berbagai media dengan nama Alex sebagai tersangka dalam kasus ini. Alex yang ketakutan setelah melihat namanya dengan jelas terpampang sebagai tersangka dalam kasus ini pun diduga kabur dari Santa Cruz. Akan tetapi, polisi dengan cerdiknya berhasil menangkap Alex dengan modus ingin membooking Alex lewat situs di mana dia menyediakan jasanya. Alex pun kemudian ditangkap dengan tuduhan pelenyapan nyawa tingkat 2, perusakan barang bukti, dan pengangkutan narkoba. Dan untuk di persidangan sendiri, jaksa mendakwa Alex dengan 8 dakwaan, termasuk pelenyapan nyawa, prostitusi, merusak barang bukti, dan beberapa dakwaan yang berkaitan dengan pemberian dan kepemilikan heroin. Persidangan Alex ini bisa dibilang berjalan dengan penuh kejutan, di mana awalnya tim pembela Alex menyatakan kalau kliennya tidak bersalah dengan segala argumen pendukungnya pada tanggal 16 Juli tahun 2014. Lalu tiba-tiba mereka menyatakan Alex bersalah pada tanggal 19 Mei tahun 2015. Kurang lebih 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Maret tahun 2017, Alex akhirnya bebas dari penjara Santa Cruz County Jail dan kembali bisa menghirup udara segar. Akan tetapi Alex saat itu harus kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikatnya dan langsung dideportasi ke Kanada. Meskipun kasus pelenyapan nyawa Hayes sudah berakhir, nampaknya pihak berwajib masih belum puas dengan hukuman yang didapatkan Alex. Mereka pun kemudian mencoba untuk melihat lebih jauh latar belakang Alex. Dan mereka menemukan suatu hal yang aneh dari kematian mantan pasangan Alex, yaitu Dean Riopelle. Mereka saat itu curiga kalau Alex telah melenyapkan Dean dengan cara yang sama seperti dia melenyapkan Hayes. Kecurigaan mereka saat itu didasari oleh laporan koroner Dean yang menyatakan kalau Dean meninggal karena overdosis heroin. Dan pada tanggal 25 Juli tahun 2018, seorang jaksa wilayah Georgia menyatakan kalau juri telah mengembalikan dakwaan pelenyapan nyawa berencana kepada Alex, serta dakwaan penyediaan heroin yang menyebabkan kematian Dean. Kalau dipikir-pikir, semua kecurigaan yang tertuju kepada Alex kalau dia telah dengan sengaja melenyapkan mantan pasangannya bisa dibilang masuk akal. Dimana 11 hari sebelum Dean meninggal, Dean dan Alex pernah bertengkar hebat. Alex pernah melakukan laporan palsu yang menyatakan kalau Dean telah melakukan KDRT kepadanya. Padahal saat itu Dean tidak pernah menyakiti Alex, dan malah Alex yang membuat keributan saat mereka sedang berada di klub. Dan 11 hari setelah laporan palsu Alex, dia kembali menelepon polisi dan melaporkan kalau pacarnya telah meninggal. Dalam laporan itu Alex menyatakan kalau Dean belakangan ini sering minum-minum dan mengkonsumsi oksidon karena sedang ada masalah. Akan tetapi kesaksian Alex ini berbanding terbalik dengan kesaksian kerabat-kerabat Dean yang mengatakan kalau pria paruh baya itu sangat membenci minum-minuman beralkohol dan narkoba. Penyelidikan ulang yang dilakukan atas kasus kematian Dean pun membuat juri mendakwa Alex dengan 4 dakwaan terpisah, termasuk 2 dakwaan pelenyapan nyawa berencana. Akan tetapi sampai saat ini Alex tidak bisa diekstradisi dari Kanada, yang membuatnya tidak bisa diadili. Kasus ini sendiri memang bisa dibilang adalah kasus yang lumayan rumit. Terlepas dari berbagai bukti yang membuktikan kalau Alex memang melenyapkan Hayes, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa membuktikan kalau Alex memang dengan sengaja melenyapkan Hayes. Dan yang lebih parah lagi terjadi di kasus kematian Dean. Meskipun para petugas berhasil menemukan fakta bahwa Dean meninggal karena serangan jantung yang disebabkan OD heroin, tapi mereka sampai saat ini tidak bisa membuktikan kalau Alex terlibat dalam kasus kematian Dean. Kalau menurut kalian sendiri gimana?
Ataukah Dean dan Hayes meninggal karena kecelakaan atau tidak sengaja saat menggunakan heroin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mensupport channel ini lebih lanjut dengan cara menyawer channel ini di Social Buzz dan Super Sub. Seperti biasa, link Social Buzz-nya udah aku taruh di kolom deskripsi. Dan Super Sub-nya sendiri kalian bisa temukan di samping tombol like. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.